Hai, aku masih di kantor tapi sekarang udah jam pulang dan seperti biasanya aku selalu bawa buku dan kebetulan hari ini aku bawa buku ini. Buku ini baru datang 2 hari yang lalu dan belum aku baca sama sekali. Jadi hari ini aku mau menyempatkan waktu sekitar setengah jam untuk coba baca bukunya. Kira-kira dalam waktu setengah jam aku bisa dapat berapa halaman ya? Ayo kita coba baca.
Jadi kemarin aku kedatangan salah satu paket, isinya itu pastinya buku, dan itu adalah bukunya ini, bukunya Karatna Tiana, judulnya adalah On Her Wedding Day. Dan kebetulan aku bawa hari ini karena aku mau buka plastiknya, tapi untuk bacanya kayaknya nanti aku mau baca malam ini karena nanti sepulang kantor aku mau coba baca ini yang kemarin Once in a Moon. Aku mau menyelesaikan buku itu dulu karena waktu di rumah aku baru sempat baca sampai halaman 125 kalau nggak salah, sedikit banget karena emang lagi sibuk banget. Dan kebetulan kemarin kan waktu di kantor juga aku baru baca sampai halaman 93, dan sejauh itu ceritanya itu menarik banget. Nanti akan aku review sekilas setelah aku ngebuka plastik ini. Jadi ini bukunya udah aku buka. Kalau pertama kali ngeliat covernya, kalian ngeliat gambar apa nih teman-teman? Kalau aku pribadi aku langsung ngeliat ini gambar, ini apa ya, rubah bukan sih, terus ini kayaknya ada gambar perempuan juga, ini perempuan. Dan kalau kalian yang penasaran sama blurbnya, biar aku bantu bacakan. Dan waktu baca blurbnya ini aku beneran penasaran sama ceritanya, karena itu aku langsung beli bukunya. On Her Wedding Day, mulanya rencana pernikahan Clarinita Kalista dengan Jagat Jojo Ningrat tampak sempurna. Kedua calon mempelai begitu serasi. Jagat pengusaha muda sukses, pewaris bisnis grup Jojo Ningrat, sedangkan Clarin artis muda yang tengah berada di puncak popularitas. Sayangnya, pernikahan mereka tidak pernah terjadi. Clarin menghilang menjelang acara, ia ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, dengan baju pengantin bersimbah darah. Bagai benang merah yang dipilih takdir, semua masa lalu di antara keduanya tiba-tiba hadir dan bergulir. Semua orang di sekeliling Clarin semua orang di sekeliling Clarin menginginkan kematiannya. Semua orang di dekatnya punya kesempatan. Jadi ini kayaknya bakal menarik banget ceritanya. Nanti aku mau coba baca. Dan ini di cover belakangnya sendiri itu kayak ada darah-darahnya gitu. Apakah covernya ini sangat menggambarkan isi ceritanya? Kita belum tahu, nanti aku coba baca dulu. Oke, sekarang aku mau kasih review singkat dulu nih tentang buku ini. Yang tadi aku bilang udah aku baca sampai halaman 125 karena emang lagi sibuk banget, dan kebetulan kemarin anakku baru ulang tahun, jadi aku baru sempat baca sedikit di rumah. Itu pun menyambung hasil bacaan yang udah aku selesaikan di sini kan, kemarin yang 93 halaman itu. Dan sejauh ini ceritanya menarik tentang seorang wanita bernama Kaluna. Jadi Kaluna itu bekerja di sebuah yayasan konservasi, di mana konservasi ini sendiri adalah upaya untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Jadi di awal ceritanya itu kita akan diajak jalan-jalan ke Papua. Dan ini latar waktunya adalah Januari 2017. Jadi di sini tuh dijelaskan bagaimana keindahannya Papua, gitu, bagaimana keadaan lingkungan di sana. Jadi sangat detail, jadi kita bisa merasakan bagaimana luar biasanya lingkungan yang ada di sana. Terus juga ada tentang pengelolaan tempurung kelapa yang digunakan sebagai bahan dasar untuk kokopit dan fiber. Dan kokopit ini bagus loh digunakan sebagai media tanam benih tumbuhan karena upaya dia untuk menyerap air itu cukup tinggi dan benar-benar menjaga kelembapan. Jadi benih tanaman itu nggak harus disiram terus setiap hari gitu. Dan di sini juga ada tentang tukik atau anak-anak penyu. Jadi proses mereka menetas itu ada di sini. Jadi dari awal buku ini aku banyak mendapatkan informasi menarik tentang lingkungan, dan menurutku ini benar-benar menarik banget, bisa menambah pengetahuan kita sebagai pembaca. Nah, jadi Kaluna ini sendiri ternyata memiliki masalah pribadi yang cukup rumit, yang mana
Ternyata suaminya itu berselingkuh dan Kaluna bisa menahannya, merahasiakan bahwa dia sudah mengetahui hal tersebut itu selama bertahun-tahun. Dan itu semua dilakukannya demi dua orang anak yang sangat ia cintai. Tapi pada akhirnya Kaluna sudah tidak bisa lagi menyanggupi hal tersebut. Emangnya wanita mana sih yang mau diselingkuhin sama suami sendiri? Dan suaminya ini kayak nggak tahu diri, menurut aku pribadi ya, sangat tidak tahu diri. Dia merasa bahwa dia tidak salah, jadi itu tuh kayak benar-benar menyebalkan banget. Belum lagi ternyata Kalona itu divonis bahwa dia tuh sakit, bentar aku lupa nama penyakitnya. Jadi Kalona ini tuh didiagnosis sakit Cushing syndrome. Bener nggak sih bacanya? Dan Kalona ini merasa bahwa dunia telah meninggalkannya dalam kegelapan abadi. Terus setelah akhirnya mereka resmi bercerai, setelah mereka resmi bercerai, Kaluna itu tinggal bersama dengan ibunya di Bali. Jadi ibunya ini juga punya kayak kos-kosan kalau nggak salah, punya kos-kosan. Terus di kegiatan pekerjaan itu Kaluna nggak sengaja nih ketemu sama fotografer di sebuah majalah yang ikut meliput mengenai acara yang diadakan oleh komunitasnya, oleh yayasannya Kaluna. Nama fotografer ini adalah Saga dan ternyata mereka ini sama-sama memiliki luka masa lalu terhadap pasangan mereka masing-masing. Dan aku baca sampai 125 halaman itu mereka sudah mulai terbuka nih sama permasalahan mereka masing-masing. Mereka udah berani menceritakan apa yang mereka rasakan. Jadi kayak sepertinya sudah mulai merasa nyaman satu sama lain. Padahal mereka ini baru banget kenal. Jadi ya aku belum tahu bagaimana kelanjutannya. Nanti aku mau coba lanjut baca dulu. Oh ini BTW ini belum aku potong karena biasanya aku motong-motongan ini tuh setelah aku selesai baca, jadi agak keriting seperti ini. Oke, kalau gitu kita lanjut dari halaman 126. Oh iya, sebelum aku lanjut baca, aku juga mau kasih tahu kalau masa kecilnya Kaluna itu sakit banget. Khususnya itu masa lalu kedua orang tuanya, yang mana itu juga dijelaskan di novel ini. Kayak dari kecil dia itu sudah merasakan hal yang seperti itu, dan setelah dewasa pun dia mengalami hal itu gitu. Jadi rasanya tuh kayak kok bisa Kaluna itu bertahan gitu. Padahal dia itu seorang perempuan, tapi ternyata dia adalah perempuan yang sangat kuat. Dan satu hal informasi penting nih yang harus teman-teman tahu bahwa ternyata ini itu terinspirasi dari sahabatnya penulis. Karena di ucapan terima kasihnya tertulis, karya ini saya persembahkan khusus untuk sahabat tercinta yang telah menjadi inspirasi cerita ini. Kalau misalkan sahabatnya Kak Mutia ini adalah si Kaluna ini, aku sangat salut banget sih sama Kaluna yang bisa menghadapi permasalahan hidupnya yang menurut aku itu kejam banget. Kayak kok bisa gitu ya, tapi ya namanya hidup, apapun bisa terjadi, jadi kita memang harus berusaha menerima tapi jangan putus asa.
Selain belajar tentang lingkungan, tentang sumber daya alam, di sini kita juga belajar fotografi. Karena pekerjaan salah satu tokohnya yaitu Saga, tokoh cowoknya dia itu adalah seorang fotografer dari sebuah majalah. Jadi di sini ada sedikit tips cara-cara pengambilan gambar. Jadi kalau kamu suka fotografi, boleh banget nih juga baca novel ini. Hai, jadi akhirnya aku udah selesai baca buku ini dan ceritanya sampai akhir itu bener-bener dalam banget. Perasaan setiap tokohnya tuh benar-benar dalam dan digambarkan dengan detail di novel ini dan terjawab juga kenapa cover ini bergambar gajah, bergambar 2 ekor gajah. Itu akan dijelaskan di bab-bab akhir tadi kalau nggak salah dengan judul bab yang sama seperti judul utamanya yaitu Once in a Moon. Dan keseluruhan dari cerita ini tuh keren banget karena ada banyak hal yang aku dapatkan di novel ini khususnya tentang lingkungan, sumber daya alam yang emang jarang banget aku temukan di novel-novel lainnya. Dan di sini juga ada tentang fotografi beserta teknik-tekniknya karena salah satu tokoh utama di sini itu kan dia seorang fotografer seperti yang sudah aku jelaskan tadi dan nanti akan aku review bukunya tapi sebelumnya aku mau lanjut baca ini lagi. Ada novel yang baru aku beli, ini dia On Her Wedding Day. Ini aku penasaran banget, ini kayaknya novel thriller, bisa dilihat dari ini. Kemarin udah sempet juga kan aku previewnya aku baca waktu aku ngebuka plastiknya dan sekarang aku mau baca bukunya. Hai, akhirnya kita berjumpa di penghujung video dan
Saatnya untuk mereview buku Once in a Moon yang udah aku baca beberapa hari ini, dan sempat 2 hari aku nggak ada baca buku karena memang bener-bener super sibuk, terus aku capek banget pas malamnya. Tapi akhirnya aku bisa menyelesaikan buku yang memiliki cerita begitu indah ini. Dan aku sangat suka dengan ceritanya. Aku kasih buku ini 5 bintang. Aku orangnya emang gampang banget sih kasih rating ke sebuah buku, apalagi kalau buku tersebut itu kesannya itu sangat membekas di aku, kayak aku juga selalu teringat sama ceritanya, itu udah pasti ratingnya bakalan aku kasih 5. Oke, seperti yang sudah pernah aku sampaikan di review singkat sebelumnya, buku ini tuh menceritakan tentang seorang wanita bernama Kaluna yang mana dihianati oleh suaminya ini berselingkuh, namun ia bisa menahannya. Dan singkat cerita, dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Saga. Dia adalah seorang fotografer dan mereka juga bekerja sama karena memang pekerjaan mereka ini saling terhubung, di mana Saga ini meliput beberapa kegiatan dari yayasan tempat Kaluna bekerja. Dan tanpa sengaja mereka ini jadi semakin dekat dan sepertinya menjadi cocok satu sama lain. Namun karena Kaluna ini sakit, maka Kaluna ini tuh nggak mau Saga ini berharap lebih sama dia. Dan di situ kita akan melihat bagaimana perjuangan Saga untuk bisa mendapatkan Kaluna sepenuhnya, dan bagaimana juga masa lalunya Kaluna, yaitu suaminya, dan juga masa lalu Saga, mantan istrinya Saga, juga ikut kembali mendekati pasangan mereka masing-masing. Jadi kita akan melihat bagaimana sih sebesar apa kekuatan cinta mereka satu sama lain. Terus bagaimana proses Saga yang seperti aku bilang tadi, proses dia untuk mendekati Kaluna, bagaimana cara dia memperlakukan Kaluna dan juga anak-anak Kaluna. Itu tuh aku sangat suka sekali. Saga ini sangat menghormati Kaluna, dia benar-benar menghargai dan perhatian setulus hatinya terhadap Kaluna. Dan Kaluna ini sendiri adalah sosok perempuan yang sangat kuat, berani, dia punya pendirian yang sangat teguh, dan dia sangat mementingkan kebahagiaan kedua anaknya dibandingkan dirinya sendiri. Sedangkan Saga sendiri adalah sosok pria yang menurut aku sangat bertanggung jawab. Dia bisa mempertanggungjawabkan setiap perkataannya, itu terlihat sekali di novel ini. Karena setiap janji yang ia buat terhadap Kaluna itu selalu dia tepati. Dan pokoknya Saga itu benar-benar keren banget untuk aku. Mungkin untuk membaca lain, kalian juga akan merasakan bagaimana hebatnya Saga dalam cerita ini, dimana dia bisa menerima Kaluna dengan sepenuh hati, dengan sakitnya Kaluna juga, dan dia nggak pernah mengeluh dengan keadaan Kaluna sendiri. Dan aku juga sangat suka dengan keluarga Kaluna yang selalu mensupport Kaluna di saat Kaluna itu sedang kalut, sedang ada dalam permasalahan keluarga, maupun sedang kalut dalam menghadapi penyakitnya. Jadi meskipun Kaluna itu gagal dalam pernikahannya, setidaknya dia memiliki keluarga yang sangat menyayanginya. Benar-benar selalu ada untuk dia gitu. Jadi kayak so sweet banget gitu melihat kebahagiaan Kaluna bersama keluarganya. Untuk alur ceritanya sendiri maju mundur, tapi dijelaskan dengan keterangan latar tempat dan juga waktunya di setiap awal pembukaan cerita. Seperti ini, Bogor, Agustus 2017. Jadi sebutkan seperti ini, Papua, Januari 2017. Jadi pembaca nggak akan bingung. Dan narasinya benar-benar indah dan juga mudah dipahami. Dan kalian seperti akan tersihir jika melihat setiap percakapan antara Saga dan juga Kaluna. Dan aku sangat suka dengan cara berpikir Saga. Pokoknya Saga di novel ini tuh benar-benar keren banget. Dan benar-benar ternyata pertemuan mereka berdua ini tuh kayak seperti sudah takdir. Dan itu akan dijelaskan di bab terakhir, di Once in a Moon, bab terakhir, mengenai pertemuan mereka, bahwa itu tuh emang udah takdir sejak awal gitu. Kayak ternyata
Kalian baca sendirilah, nanti kalau aku ceritakan aku malah spoiler, jadi kalian harus baca sendiri. Terus di balik cerita novel ini aku menemukan satu hal menarik. Waktu itu aku coba cari-cari di internet dan aku ketemu sama blogernya Kamutia, yaitu penulis buku ini. Di blogernya itu ada ini, bentar aku buka dulu. Oke. Kamutia sering banget dapat pertanyaan, kenapa sih judulnya Once in a Moon? Soalnya kan pada umumnya itu judul itu kan kayak Once in a Blue Moon gitu. Terus Kamutia jawab, soalnya kisah cinta Kaluna dalam novel ini nggak cuma terjadi sekali dalam hidupnya. Dan dia nggak hanya suka dengan bulan purnama, tapi juga dengan semua fase bulan, itu bulan sabit, bulan tertutup awan, bulan separuh, pokoknya semua bentuk bulan yang dia lihat setiap malam memiliki keindahan tersendiri. Dan judul Once in a Moon ini punya makna lebih personal. Kalau Once in a Blue Moon mengacu pada sesuatu yang sangat jarang, Once in a Moon justru menandakan momen spesial yang bisa terjadi kapan saja, seperti bulan yang selalu hadir tiap malam dengan berbagai fasenya. Pesannya sederhana, momen luar biasa dalam hidup kita nggak perlu menunggu yang langka, tapi bisa hadir kapan saja, bahkan di saat-saat yang paling biasa. Dan judulnya ini bukan hanya sekedar frasa, tapi punya peran penting di akhir cerita. Kalau kamu baca bukunya sampai tamat, kamu bakal ngerti kenapa aku pilih judul Once in a Moon. Dan benar apa yang bilang kamu Tia di blognya itu terjawab, benar-benar terjawab semua di dalam novel ini. Jadi aku sangat merekomendasikan novel ini untuk kalian karena banyak banget pelajaran hidup yang kita dapatkan di sini. Selain itu juga banyak pengetahuan alam yang bakalan kita dapatkan di sini. Jadi selain pengetahuan alam dan lingkungannya, kita juga akan mengetahui informasi mengenai tari-tarian dan khususnya tari-tari yang ada di Bali. Jadi benar-benar banyak hal penting yang ada di novel ini. Selain kamu baca novel untuk waktu bersantai, kamu juga bisa menemukan informasi-informasi penting di dalam novel ini. Itulah yang membuat aku memberikan 5 bintang untuk Once in a Moon. Oke, segitu dulu videoku kali ini yang lumayan panjang dibandingkan video-video sebelumnya, dan sampai ketemu lagi di reading vlog selanjutnya. Bye!